Shalom saudara-saudara yang menerima kasih karunia dan kebaikan Allah yang melimpah melalui Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi hati dan pikiran kita serta memberkati hidup kita. Saudaraku, sebelum masuk dalam satu teduh untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Aba Bapa, kami mengucap syukur buat sepanjang hari ini yang telah berjalan dengan baik. Kami percaya Engkau menyertai kami dan melindungi kami. Engkaulah yang memampukan kami untuk melewati setiap tantangan hari ini. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau masuk dalam saat teduh. Kami mempersiapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu dan melakukannya dengan penuh ketaatan. Urapilah kami dengan hikmat dan pengertian saat kami mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, rasa bersalah karena telah melakukan sesuatu yang tidak kita kehendaki atau karena telah melukai orang lain merupakan sebuah hal yang sulit untuk ditanggung. Rasa bersalah ini bisa melumpuhkan hidup kita dan menjauhkan kita dari rencana Tuhan bagi kita. Mungkin kita sudah berusaha setia dalam menjalani pernikahan kita, tetapi perselingkuhan dalam satu malam sudah menghancurkan semua itu dan kita merasa bersalah. Mungkin kita sudah berusaha untuk menjauhi obat-obatan terlarang, tetapi suatu hari bujukan seorang teman membuat kita memakan obat itu dan kita merasa bersalah. Jenis rasa bersalah yang lain adalah rasa bersalah yang tidak benar. Rasa bersalah ini misalnya adalah rasa bersalah yang dirasakan seorang anak yang orang tuanya bercerai. Ia membawa beban itu di dalam hatinya karena merasa bahwa ialah yang menjadi penyebab perceraian orang tuanya. Rasa bersalah membuat kita sulit memaafkan diri kita sendiri, dan bahkan di saat kita mendengar dan mengetahui bahwa Tuhan mau memaafkan kita, kita merasa tidak layak untuk dimaafkan. Hal ini disebabkan oleh campur tangan musuh kita, yaitu iblis, di dalam rasa bersalah kita. Firman Tuhan dalam Wahyu 12 ayat 10, "Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita." Iblis adalah seorang pendakwa. Ia mendakwa manusia di hadapan Allah, dan terlebih lagi, ia mendakwa kita atas kesalahan yang telah kita lakukan. Iblis akan menanamkan pikiran-pikiran bahwa kesalahan kita itu begitu buruk dan sulit untuk diampuni. Dia akan mengatakan bahwa kita telah melukai begitu banyak orang sehingga dosa kita sangat besar. Iblis akan berusaha dengan segala cara untuk menjatuhkan kita melalui rasa bersalah yang membuat kita sulit untuk memaafkan diri sendiri dan menerima pengampunan Allah. Petrus, seorang rasul besar yang menjadi salah satu pendiri awal gereja mula-mula, juga mengalami rasa bersalah yang membuatnya sulit untuk memaafkan diri sendiri. Ia telah melakukan kesalahan dengan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali pada saat Tuhan Yesus sedang diadili. Kita bisa merasakan kesedihan dan kehancuran hati Petrus karena firman Tuhan mencatat demikian dalam Lukas 22 ayat 61-62. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku."
Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus menangis dengan sedihnya karena ia baru menyadari apa yang telah dilakukannya terhadap Tuhan Yesus. Ia tidak bermaksud menyangkal Tuhan Yesus, tetapi ia telah melakukannya, dan hal itu menghancurkan hatinya. Saat kita telah melakukan kesalahan dan merasa sulit untuk memaafkan diri sendiri, kita memerlukan suatu pertemuan pribadi dengan Tuhan. Kita perlu menyelesaikan masalah ini di hadapan Tuhan dan menerima pengampunan Tuhan, serta mempercayai bahwa pengampunan itu telah diberikan meskipun kita tidak merasakannya. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata demikian, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, jangan mendengarkan dakwaan musuh terhadap kesalahan yang telah kita lakukan, karena hal itu membuat kita sulit untuk memaafkan diri sendiri. Tetapi bawalah rasa bersalah kita ke hadapan Tuhan dan selesaikanlah hal itu. Setelah itu, majulah dalam perjalanan hidup kekristenan kita untuk melakukan kehendak Tuhan, sama seperti Petrus dipulihkan dan menjadi salah seorang pendiri gereja mula-mula. Hal yang mengagumkan dari kasih karunia Tuhan kita adalah Ia memakai Petrus untuk berkhotbah pada waktu Pentakosta sehingga 3.000 orang bertobat. Tuhan berkenan memakai orang yang telah dipulihkan dari kesalahannya untuk menunjukkan kasih karunia Tuhan yang besar. Orang yang telah dipulihkan dari kesalahannya sudah mengerti dan mengalami besarnya kasih dan pengampunan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini dapat menguatkan dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh kita. Bapa Surgawi, terima kasih buat berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kiranya Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami saat musuh mendakwa kami akan kesalahan-kesalahan yang kami perbuat, yang membuat kami sulit memaafkan diri sendiri. Kiranya Roh Kudus mengingatkan kami untuk selalu membawa setiap kesalahan kami ke hadapan Tuhan dan menyelesaikannya, agar kami dapat melanjutkan hidup kami dan melakukan kehendak Tuhan bagi kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami berdoa memohon perlindungan-Mu dan damai sejahtera-Mu melingkupi kami dan menjauhkan kami dari segala sesuatu yang jahat. Berikanlah kami tidur yang tenang, sehingga besok pagi kami bisa bangun dalam keadaan sehat dan segar. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa bagi para hamba-Mu yang sedang melayani-Mu di Indonesia. Kiranya Engkau memberikan pengurapan dan kekuatan yang baru setiap harinya, dan kiranya Engkau memberikan hikmat dan pengertian akan rahasia-rahasia firman-Mu, dan pakailah setiap hamba-Mu sebagai alat kerajaan-Mu yang akan memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.